Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Fajrul Amin, NIM 19660109, kelas D Studio 4, Desain Arsitektur Islami 4. Pesantren adalah lembaga pendidikan yang tidak hanya berfokus pada ilmu dunia, namun juga ilmu akhirat. Sebagaimana puisi lama, orang-orang menyebut pesantren sebagai miniatur kehidupan yang akan kita jalani kelak ketika berbaur di masyarakat umum. Oleh karena itu, penciptaan lingkungan pesantren yang aman dan juga nyaman sangatlah diperlukan untuk mencetak generasi-generasi emas. Al-Ihsan hadir dengan konsep arsitektur berkelanjutan yang menjadikan alam sebagai garis lurus penghubung segala aktivitas dan juga pedoman dalam keseharian. Mengusung 3 pilar utama yaitu agama, alam, dan juga budaya sekitar sebagai pondasi yang kokoh terintegrasi dengan perkembangan teknologi di zaman sekarang ini. Dengan strategi desain yaitu usability, efisiensi, comfort, dan healthy, keempat strategi desain itu menurut saya sangat penting dan sangat berkaitan demi terciptanya lingkungan Islami yang menjunjung nilai alam dan juga kehidupan bermasyarakat yang baik. Ada beberapa hal yang saya soroti kemudian direalisasikan pada tapak dalam bentuk desain dan impian. Dengan kontur ekstrim namun memiliki view indah itu, rasa-rasanya tidak akan baik apabila tidak diolah sedemikian rupa. Maka dari itu pengolahan tapak berkontur dengan cut and fill, speed level, dan juga bangunan bercantilever. Untuk orientasi masa bangunan serta penempatan bukaan dan juga secondary skin, saya menempatkannya pada beberapa titik terutama dari arah angin di utara dan juga selatan, sehingga pemaksimalan energi dari Tuhan dan juga pada view sebagai rasa syukur yang tak terhingga karena dilimpahkan alam yang begitu elok. Penggunaan atap miring dengan beberapa area terbuka di bagian atas menjadi salah satu solusi lainnya untuk tetap mengalirkan air hujan ke tempat seharusnya, menjadi tirai alami yang tercipta tanpa sengaja dibiaskan pepohonan rindang dan melebur di tanah berbaur dengan akar dan juga cacing-cacing basah. Dan untuk vegetasi sebagai penciptaan area teduh dan memenangkan kala daun saling bergesekan dengan angin, juga penjagaan hablum minal alam. Berbicara mengenai konsep tapak, saya akan bercerita dan juga membawa kalian semua mengenal pesantren Al-Ihsan ini. Dari area entrance, terdapat jalan setapak di bagian kanan jalan dan juga jalan kendaraan di sebelahnya. Setelah kita berhasil dibawa masuk ke dunianya, terdapat taman di area kiri jalan lengkap dengan gazebo dan juga air mancur besar, juga pepohonan rindang, tempat burung-burung bersemayam. Kemudian di area kanan terdapat kantor pusat informasi dan juga pos satpam sebagai perwujudan dari keamanan dan penjagaan kedamaian di area pesantren ini. Setelah sampai di area parkir, maka segala kendaraan baik mobil, motor maupun sepeda, semua kita tinggal di sini lalu lanjut untuk berjalan kaki. Dari sini terdapat pemisahan yang struktural pada bagian putra dan juga putri. Putri mengambil jalur sebelah kanan yang bersenggolan dengan Hall and Market dan apartemen asatid. Sedangkan untuk putra melewati area parkir kemudian bersenggolan dengan rumah pengasuh. Terdapat pertemuan singkat antara area putri dan putra tepat di depan masjid. Hal ini menggambarkan bahwa masjid sangat terbuka bagi masyarakat umum sehingga tidak ada sekat yang berarti bagi pengunjung dan juga masyarakat sekitar untuk beribadah. Area masjid juga berada tepat di bagian tengah sebagai perwujudan dan pengingat untuk manusia selalu beribadah dan menjaga baik hablum minallah. Untuk pintu masuk sendiri, area putri berada di bagian selatan dan langsung menembus area bersuci agar pengunjung yang masuk benar-benar dalam keadaan bersih. Lanjut untuk area sekolah, bagian dasar berupa perpustakaan umum yang bisa diakses siapa saja. Di lantai 1, 2, dan 3 terdapat berbagai fasilitas seperti ruang guru, lab, toilet, dan juga ruang kelas. Yang menarik adalah di lantai 4 berupa mini garden tepat di sentral bangunan dengan bukaan dan skylight. Lanjut pada kantin merupakan bangunan yang unik di mana sebagai penghubung sekaligus pemisah area putra dan juga putri. Dan terakhir berupa asrama dengan split level. Adanya lorong dan juga tangga yang menjadi penghubung antar kamar, dilengkapi rooster besar di bagian belakang sebagai sumber udara dan juga pencahayaan alami yang begitu besar. Dan diakhiri dengan semi rooftop di bagian atap sebagai area jemur dan juga tempat maksimal menikmati view bagi santri dan santriwati ketika sedang dilanda kebuntuan akan susahnya menjalani rintangan-rintangan hidup. Manusia memang tidak akan lepas dari yang namanya masalah. Entah sekecil pulpen hilang
atau uang kiriman habis, mungkin juga kehilangan besar lainnya. Wajar ketika kita kecewa, wajar untuk bersedih, dan wajar untuk terlihat tidak baik-baik saja. Namun, dalam setiap jiwa manusia, selalu ada hal kecil yang masih tersimpan jauh di dalam diri yang membuat kita bahagia. Sesederhana makan Indomie goreng di samping kolam ikan, atau duduk diam di gazebo taman. Semua hal-hal akan berlalu, semua akan terlewati, semua kesedihan akan sirna. Bersama Al-Ihsan, mari kita hadapi lika-liku perjalanan menjadi dewasa ini. Sekian dan terima kasih.